Selamat datang kembali di channel Fortnite Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham dari sektor batubara. Pertama ada Indi, kedua Adro, ketiga ADMR, keempat PTBA, kelima ITMG, keenam UNTR, ketujuh Doit, ke-8 Harum, ke-9 BSSR, ke-10 ABMM, ke-11 Bian, ke-12 Toba, dan terakhir KKGI. Langsung saja ke saham pertama ada Indi yang ditutup terkoreksi 0,97% ke harga 2030. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker sebenarnya Indi itu ada sedikit distribusi. Mau lihat Goto ya? Tadi kan ada video Goto sebelumnya dan terlihat ya memang ada buangan. Dan yang cover itu malah YU, YP, MG. Ya MG beli lagi ya, setelah kemarin beli lagi ini. Dan ya memang ada distribusi dari AK dan KJ, tapi nggak masalah, harusnya Goto ya. Semoga aja besok rebound kembali ke atas 80. Indi ya belum kemana-mana, konsolidasi. Resistennya 2100, supportnya 2000 atau 1980. Pokoknya dia tektok aja area itu. Dan yang paling penting jangan sampai jebol 1975. Jebol itu gagal, udah seperti itu aja Indi. Kalaupun dia konsolidasi ya nggak masalah, beli di support di 1975 di 2000, nanti jualnya di 2100, dapat 5%, dapat 4%, lumayan ya. Ditektokin aja dulu kalau kondisi seperti ini untuk Indi ya. Jadi Indi masih oke nggak? Ya selama dia nggak jebol 1975 masih aman-aman aja. Kalau minggu ini dia jebol tutup di bawah 1975, kemungkinan besar gagal. Kalau mau bagus ya 1-2 hari ke depan kembali rebound dan bertahan di atas 2000 itu cukup aman untuk Indi. Jadi seperti itu untuk Indi. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Adro yang ditutup di harga 2760, terkoreksi 0,71%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell 19,3 miliar. Kemarin di hari Selasa 36 miliar, di hari Senin 8 miliar. Jadi kalau di total itu sudah sekitar 60 lebih miliar asing jualan. Kalau dilihat dari broker summary-nya memang ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Adro sudah mencapai resisten EMA 200-nya dan gagal tembus. Apakah ini pasti turun? Belum pasti. Bisa jadi koreksi 2 hari, besok rebound lagi. Tapi kalau Bapak Ibu baru beli harga sekarang itu harganya nanggung. Kalau kemarin minggu lalu Bapak Ibu beli di 2600 itu areanya, karena itu support kuat. Kalaupun harus stop loss di bawah support selanjutnya 2500, support kuatnya palingan 6% nih, nggak nyampe, bahkan 5,36% aja. Kalaupun Bapak Ibu beli di 2610, 2620. Sekarang Bapak Ibu udah plotting profit 6% ya. Kalau nekat waktu itu hari Jumat atau hari Kamis waktu dia di area bawah ini. Ini kan dia membentuk candle bullish engulfing. Ya udah nekat aja karena melihat support. Yang penting sudah tahu di mana harus stop loss seperti itu ya. Untuk Adro, apakah ini pasti lanjut koreksi? Belum pasti ya. Bisa aja koreksi 1 hari lagi, Rabu, Jumat dan rebound lagi. Bahkan mungkin besok rebound. Kita lihat aja nanti malam harga batubara naik gak. Kalau hijau pekat 2% aja hijau, udah naik lagi ke atas. Adro target selanjutnya 3000. Itu kalau mampu menembus EMA 200-nya 1-2 hari ke depan. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada DMR yang ditutup terkoreksi cukup dalam 6,36% ke harga 1250. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya ADMR di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. ADMR kena buang setelah dia mencapai area resisten 1350-1360. Ya wajar, kenapa? Dia udah 4 hari naik. Ini yang ditakutin ya Bapak Ibu. Kalau beli pas saat ke trigger udah 4 candle hijau, iya kalau naik. Tapi itu yang dipikir resikonya seperti ini. Kalau Bapak Ibu beli kemarin di 1320, 1360 ya kena kan? Mungkin nggak dia mantul? Mungkin aja dia mantul nanti di 1180. Ya satu candle lagi koreksi itu biasa aja, wajar. Koreksi dikit terus mantul lagi. Support kuatnya kan 1180, 1200. Kalau saya melihat kondisi seperti ini malah menarik besok kalau dia ada koreksi tipis saja. Menarik tuh. Semoga aja besok candlenya doji dan turun dulu open market mungkin ke 1180 terus mendekati sesi 2 atau penutupan ditarik naik dan membentuk candle doji dan tutupannya di atas 1200
35 aja minimal atau di atas EMA 200-nya nih udah bagus. Bisa jadi minggu ini swing low dan minggu depan digas lagi 1.500 arah ADMR ya. Yang penting ADMR satu minggu ini dan minggu depan gak jebol, gak tutup di bawah 1170 itu ya. Untuk ADMR seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PTBA yang ditutup di harga 2.740, terkoreksi 0,36%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya PTBA ada sedikit masih distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk PTBA aman di atas 2.740 aman. Yang penting jangan turun lagi di bawah itu. Kalau dia turun sampai jebol 2.660 ya udah tinggalin aja dulu bola dead cat bond. Kalau mau aman harusnya nggak lagi turun di bawah 2.700 untuk PTBA 2 hari ke depan dan minggu depan ya. Nggak boleh pola dead cat bond. Kalaupun koreksi tipis dan tetap harus bertahan di atas ya, kasih aja toleransinya 2670. Lebih dari itu melorot bahkan bisa ke 2500 dan 2400 makin dalam. Kalau mau pakai strategi price down mungkin nyangkut lama boleh ya, nggak ada salah juga. Cuman nih saham cyclical ya, jadi ya bergantung dengan harga batu bara. Kalau harga batu bara terus turun ya sahamnya juga susah untuk naik. Tapi kalau menurut saya tahun ini tetap ya PTBA ada potensi tetap akan menguji lagi 3.000-nya. Mungkin nge-swing bawah dulu. Kalaupun misalnya jebol ya, nge-swing bawah terus naik lagi. Akan diujinya lagi 3.000, bahkan bisa EMA 200-nya 3.340 tuh ada peluang ke situ PTBA. Bahkan mungkin aja nih koreksi tipis saja besok atau 2 hari ke depan dan rebound lagi. Seperti ini bisa pergerakannya untuk PTBA ya. Jadi seperti itu untuk PTBA. Langsung saja ke saham selanjutnya ada ITMG yang ditutup menguat 1,19% ke harga 27.475. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya ITMG diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk ITMG kondisi seperti ini dia itu gagal menembus 28.000-nya. Tadi sempat di harga 27.835 terus koreksi. Cuman ini kan udah 4 hari open gap up terus naiknya. Takutnya sih tiba-tiba satu candle dengan buang besar. Jadi kalau saya untuk ITMG lebih ke wait and see dulu ya. Mending tunggu lagi di bawah di 26 ribuan. Ke bawah itu ya 26.400 ke bawah sampai 25.500 itu area beli. Bisa jadi dia dibuang dulu nanti konsol malah kan. Ya seperti itu. Jadi hindari beli harga sekarang karena menurut saya kurang kuat untuk naik. Tapi ya tergantung Bapak Ibu bagaimana. Mending karena ini lagi downtrend, sebaiknya belinya tuh saat koreksi, saat dekat support. Seperti ini mungkin aja nih pola pattern flag dan dia naik lagi ke 32.000 ya, itu mungkin terjadi kalau ditarik dengan Fibonacci retracement dari swing low ke swing high, dia mantul dari 0,5 Fibonacci retracementnya ya sangat mungkin sampai mendekati akhir tahun ke 32.000 lagi. Dan yang paling penting jangan turun di bawah 25.500 2 minggu ke depan untuk ITMG. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada UNTR yang ditutup di harga 26.275 terkoreksi 2,23%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker sebenarnya UNTR didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. UNTR kemarin sempat rebound. Wah, dividen ya. Dia sempat nutup gap. Lumayan ya naiknya 3% lebih. Hampir 4% naik. Terus kena dividen. Nggak masalah sih menurut saya. Bapak Ibu dapat dividennya sekitar hampir 3% ya, 2,5% lebih. Aman kok, hold aja. Kalaupun jeleknya turun paling ya turun ke 25.000 itu aja. Dan masih sama menurut saya ada peluang kembali ke 30.000-nya tahun ini. Ya mendekati akhir tahun atau ya 1-2 bulan ke depan. Paling dia nge-swing bawah sekali lagi terus naik. Mendekati window dressing. Ada peluang. Menurut saya seperti itu. Untuk NTR, langsung saja ke selanjutnya. Ada Doit yang ditutup menguat 1,8% ke harga 565. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya Doit diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya Doit luar biasa 540 tembus. Dan saya nggak perhatikan juga Doit. Padahal bagus di 500 ini beli ya. Karena melihat saham yang lain. Jadi kondisi seperti ini kemana arahnya? Dia sudah nutup gapnya juga ya. Itu gapnya udah ditutup dari minggu lalu. Target selanjutnya 620 itu ke situlah arahnya ya. Bahkan kalau ditarik resisten kuat semenjak kapan nih 2019 3 tahun yang lalu ada di 640 ke situ arahnya untuk Doit. Kalaupun dia membentuk swing low-nya
Ya mungkin dia membentuk swing low, akan membentuk wave 4 baru wave 5. Tetap akan mengarah 640. Ada potensi diuji ya. Resisten kuat semenjak 2019 640. Ini kan dia dalam pembentukan pattern flag, udah tembus, udah tercapai ya 500-an. Ini bagus dia pergerakannya untuk doit. Dan ini dia lagi dalam pembentukan, apakah ini wave 5? Bukan ya. Ya ini memang swing low, tapi menurut saya nggak terlalu berpengaruh. Bisa jadi dalam wave 3 kan, tinggal wave 4-nya aja swing low-nya di mana. Mestinya sih nggak turun dari 500 kalau mau bagus ya. Mungkin gak sih dia meretest sampai 460, 450? Ya itu maksimalnya lah. Kalau misalnya 1 bulan ke depan koreksi yang cukup dalam, dia sampai koreksi 20%, ya itu maksimalnya. Tapi menurut saya tetap mendekati akhir tahun arahnya 600. Sebaiknya koreksinya yang nggak lebih dari 490 itu untuk Doit. Seperti itu Doit. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Harum ya, ditutup di 1675, menguat 0,29%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya Harum didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya, Harum lagi disupport. Aman aja nih. Pokoknya di atas 1575 hot aja. Atau 1600 jebol itu gagal. Udah ya untuk Harum. Seperti itu untuk Harum. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BSSR yang ditutup menguat 0,73% ke harga 4.110. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya BSSR didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya, BSSR mantul dari 4.000. Aman, ini potensi besar swing low minggu kemarin dan minggu ini lanjut, dan potensi besar bisa aja dia sampai mengarah menutup gapnya di 4.340. Tapi kalau baru beli harga sekarang ya supportnya ada di 3.960. Gagal bertahan di atas itu, gagal. Itu aja ya, lemah. Bahkan bisa turun sampai 3.600. Ini harus jadi swing low. Kalau memang ini jadi swing low, mestinya nggak turun. Bahkan dia akan mengarah menutup gapnya. Bahkan ke 4.500. Itu bisa jadi nanti pola cup and handle atau pola inverted head and shoulder. Nanti apa yang terjadi. Pokoknya ya swing low arah 4.500. Itu untuk BSSR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BMM yang ditutup di harga 4.040. Terkoreksi 1,46%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya ABMM diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk ABMM kondisi seperti ini cukup oke. Kalau melihat ABMM, cuman kalau baru beli harga sekarang, support sendarannya tetap yang dipakai itu 3.800. Kalau mau cut loss di bawah 3.800, boleh-boleh aja beli harga sekarang. Waktu itu mestinya dia kembali ke atas 3.800 nih ya Bapak Ibu, spekulasi buy nekat. Kalau ini kan cut lossnya tipis saja. Kalaupun gagal Bapak Ibu beli seperti ini, misalnya beli di 3.800 ya, 4% aja cut lossnya. Sekarang Bapak Ibu udah profit 6% kan. Yang penting tuh modal nekat aja. Kalau memang harus stop loss dulu. Namanya trading kan nggak mungkin sempurna. Pasti ada melesetnya karena nggak bisa mengendalikan market. Jadi seperti itu. Ya untuk EBMM tetap ya menurut saya ini konsolidasi dan berpotensi tetap akan menembus 4.200-nya. Tapi kalau baru beli harga sekarang ya perhitungkan bagaimana strateginya untuk ABMM. Langsung saja ke saham selanjutnya. Bian ditutup menguat 0,23% ke harga 18.525. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya Bian didistribusi tapi likuiditasnya tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Bian menurut saya kondisi seperti ini hati-hati. Naiknya tuh naik dengan volume yang gak terlalu kuat. Memang karakternya itu seperti ini. Sama karakter historinya tuh terjadi ini. 1. Terus nih 2. Dan ini takutnya sih tiba-tiba seperti ini. Pokoknya kalau Bapak Ibu nekat beli mungkin di harga penutupan hari ini, atau beli-beli kemarin yang belum profit atau profitnya masih tipis, mungkin 1%, 2%, ya pokoknya kalau dia gagal bertahan atau tutupnya di bawah 18.000, mending stop loss dulu. Takutnya buangan. Tapi kalau masih bertahan di atas 18.000, aman-aman aja. Misalnya besok ternyata ada buangan candle merah, tapi masih bertahan di atas 18.000, aman. Kalau sampai jebol buangan besar seperti ini, ya jual dulu. Pertimbangkan berapa persen dari support, misalnya 2%, 4%, atau 3%, sesuaikan ya. Itu untuk Bian. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Toba yang ditutup di harga 312 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibongkar semuanya Toba diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Toba lagi konsol. Toba lebih aman kalau dia bisa tembus
320-nya minggu ini ya. Mending tunggu di atas saja Toba, kalau dia tembus aman. Jadi minggu ini dia membuat swing low dan minggu depan naik lagi. Arahnya bisa 350 dan 340. Arahnya 340 350 lagi. Yang penting minggu ini 2 hari ke depan tembus dulu 320. Titik aman pertamanya untuk Toba. Langsung saja ke saham terakhir. Ada KKGI yang ditutup DG 525 menguat terkoreksi 1,86%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya KKGI didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya, KKGI lagi berjuang untuk bertahan. Langsung saja ke teknikalnya, KKGI lagi konsolidasi ya. Gagal terus menembus 550-nya. Kalau kondisi seperti ini saya lebih baik tunggu KKGI di bawah aja. Di 515 sampai 500. Itu daripada beli harga sekarang belum tentu naik, malah dibawa turun. Tapi kalau Bapak Ibu bisa pakai strategi misalnya average down ya silahkan juga. Tapi kalau Bapak Ibu mau cicil dulu sampai 500 boleh juga ya. Seperti itu. Kemungkinan besar KKGI konsolidasi untuk jebol sepertinya enggak. Kalau jebol 500 sepertinya bertahan asalkan ISG enggak jebol 6.800. Itu aja. Ya, untuk KKGI cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila cara bertrader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Berniat Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.